Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Ananggara. Saya berasal dari kelas Sosiologi B tahun ajaran 2021 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester, yaitu statistik sosial, di mana saya akan menganalisis distribusi frekuensi menggunakan software SPSS. Di sini telah diberikan 72 data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Di sini juga terdapat 4 variabel, yaitu jenis kelamin, fakultas, media sosial, dan perilaku konsumtif. Pertama-tama kita pindahkan semua data-data yang telah didapatkan ke Microsoft Excel seperti ini. Lalu kita tambahkan pada jenis kelamin dan fakultas kode baru, dikarenakan pada jenis kelamin dan fakultas datanya berupa huruf. Ya. Sedangkan di media sosial dan perilaku konsumtif tidak perlu kita tambahkan kode-kodean dikarenakan sudah berbentuk angka. Yang mana kita ketahui di SPSS kita hanya bisa menginput data berupa angka, sedangkan untuk huruf tidak bisa kita input. Maka dari itu di sini kita menggunakan kode 1 untuk perempuan, dua untuk laki-laki. Lalu fakultas kita rubahkan juga menggunakan FISIP yang merupakan untuk kode 1, ekonomi 2, hukum 3, FE2B 4, dan teknik 5. Nah, selanjutnya setelah kita rubah semua data-data tersebut dari dua variabel ini, kita pergi ke SPSS. Pada SPSS kita tekan variabel view, lalu kita pilih nama, lalu kita klikkan variabel pertama, yaitu jenis kelamin. Nah, pada penamaan ini kita tidak boleh menggunakan spasi, dikarenakan jika kita menggunakan spasi maka akan terjadi error. Kalau kita enterkan, nah pada label kita boleh menggunakan spasi. Nah, selanjutnya pada value kita klik titik 3 ini untuk mengisi data yang telah kita kodekan untuk merubah data ini, seperti halnya 1 untuk perempuan, yang ini 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Lalu kita klikkan di SPSS, value pertama itu 1 untuk perempuan, lalu kita tambahkan, lalu kemudian 2 untuk laki-laki, lalu kita tambahkan, lalu kita oke. Nah, variabel kedua yaitu fakultas. Lalu enter. Di sini juga kita klik lagi. Lalu pada value kita klik lagi titik 3, karena kita ketahui value 1 untuk FISIP. Kita tambahkan 2 untuk ekonomi, 3 tadi untuk hukum, 4 untuk FE2B, dan kelima untuk teknik. Tambahkan, lalu kita pilih OK. Dan variabel ketiga yaitu media sosial. Salah. Ketiga yaitu media sosial. Ingat, di penamaan kita tidak boleh menggunakan spasi karena akan terjadi error. Lalu enter, kita klikkan lagi. Nah, pada media sosial kita tidak perlu mengotak-atik value karena sudah berupa angka. Lalu selanjutnya yang terakhir, data terakhir yaitu variabel terakhir yaitu perilaku konsumtif. Enter, kita klik lagi.
Nah, jika sudah, kita ke data view. Nah, bisa kita lihat di sini telah terdapat variabel-variabel yang telah kita susun pada variabel view. Selanjutnya kita pindahkan semua data yang berupa angka ini ke SPSS seperti ini. Kita blok semua 72 datanya, lalu kita klik kanan, kita salin, lalu kita ke SPSS lagi, kita klik pada jenis kelamin, lalu kita pastekan. Nah, jika sudah, maka datanya akan terinput seperti ini. Begitu juga seterusnya. Pada fakultas, data ini yang kita input, kita blok semua 72 datanya, klik kanan, kita salinkan, kita pergi lagi ke SPSS, kita klik kanan pada fakultas, kita pastekan. Begitu juga seterusnya lagi ke media sosial, kita blok, kalau kita klik kanan, lalu kita salin, kita ke SPSS, seterusnya media sosial, kita klik kanan, lalu kita pastekan. Yang terakhir, variabel terakhir itu perilaku konsumtif. Kita blok lagi, klik kanan, kita salin, lalu kita ke SPSS, klik kanan lagi, lalu kita paste. Nah, jika semuanya sudah kita input, lalu kita pilih analyze dalam rangka mencari distribusi frekuensi. Kita kembali ke SPSS, kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih frequency, lalu kita pindahkan semua ke variabel ke sebelah kanan. Kita blok semua, lalu kita pilih kanan. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Pada statistik ini kita cari apa yang ingin kita cari, seperti median, mode, sum. Pada dispersion kita pilih range, minimum, maksimum. Karakter boundaries kita pilih skywise, quartiles. Nah, jika sudah, kita klik continue. Lalu selanjutnya kita pilih charts. Pada charts sendiri kita pilih bar charts. Lalu kita klik continue. Nah, jika sudah, lalu kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, data tersebut akan muncul seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Mari dapat kita lihat seperti ini. Sudah terdapat frekuensi dari statistik, frekuensi tables, jadi jenis kelamin, fakultas, media sosial, lalu konsumtif, yang mana pada data ini dapat kita lihat semua totalnya itu valid, 100% valid. Dan bar chart dapat kita lihat jenis kelamin, dari frekuensinya, dari fakultas, fisik, ekonomi, hukum, yang lainnya. Jadi kita simpulkan bahwa semua data yang kita input itu valid. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.